aku mau mulai untuk start pilih makanan yang bakal aku makan. Karena selama ini aku banyak banget makan makanan yang kayak karbonya banyak, terus juga gulanya juga tinggi, berlemak juga. Jadi mulai sekarang tuh pengen mulai nerapin harus ada karbonya, harus ada seratnya, harus ada proteinnya. Pokoknya makannya lebih sehat deh. Untuk menciptakan gaya hidup yang sehat sebenarnya banyak banget faktornya, tapi kalau aku kayaknya di tahun 2024 ini mau konsen ke pola tidur yang baik gitu, dimulai dari pola tidur yang baik. Kalau aku sih selain dari pola makan, kita spesifiknya sih yang bikin diri jadi konsisten. Resolusi aku ya mungkin untuk ciptain gaya hidup sehat, yang pertama dari olahraga terlebih dahulu. Dimana olahraga itu pastinya membangun daya imun yang lebih tinggi, dan yang kedua juga menjaga pola makan. Pola makan itu aku ngerasain banget, penting banget menjaga pola makan supaya asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh itu tetap terjaga. Jadi yang pertama tentunya kita harus fokus ke pola makan dulu, perbaikan pola makan, di mana aku mau usahain untuk konsumsi makanan lengkap setiap harinya gitu ya, udah lengkap vitamin sama mineral juga termasuk gitu. Sama mau rutinin olahraga juga sih, kalau bisa seminggu ada 3-4 kali untuk olahraga gitu Kak. Biar kantongnya nggak jebol sih, biasanya aku bakalan pilih aplikasi payment yang bisa kasih aku diskon ataupun cashback yang banyak sih, biar makin hemat, terus juga bisa beli makanan sehatnya lebih banyak. Kalau dari aku yang pertama sesuaikan dengan kebutuhannya, jadi nggak FOMO ikut-ikutan yang lain, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sendiri, sama memanfaatkan fasilitas banking yang aku pakai. Karena tadi olahraga ya, paling kita pakai aplikasi-aplikasi yang banyak cashbacknya, banyak-banyak diskonnya gitu. Gitu sih. Yang pertama pastinya olahraga ya, jogging itu olahraga yang paling murah, dan kita cuman butuh sepatu aja dan tenaga kita untuk jogging. Terus yang kedua pastinya itu makan makanan yang murah seperti tempe, tahu, telur, itu nggak gampang bikin kantong kita jebol sih. Kalau aku usahain kalau misalkan untuk makan gitu ya, kita usahain dapetin dari rumah, misalnya bisa masak sendiri, tentunya pilihan bahan makanannya bisa didapetin di tempat-tempat yang misalnya ada dapat cashback atau misalkan diskon gitu. Terus kalau misalkan olahraga bisa diusahain untuk olahraga paling di rumah, bisa bersama teman-teman juga, misalnya workout di rumah terus sambil lihat tutorial-tutorial di YouTube. Oke, pemirsa JAK TV masih kembali lagi bersama kita di sini gitu ya. Kita berbicara mengenai masalah makanan sehat dan resolusi sehat di 2024 gitu ya. Persembahan dari Bank Arta Graha Internasional dan juga Sesa Organic Market. Nah, kita mau ke Kak Sanas lagi nih. Kak Sanas, tadi kalau kita ngomongin masalah makanan sehat itu memang harus penting begitu kan, karena itu juga yang mengubah mindset kita gitu kan. Mau hidup sehat gimana kalau kita makan makanan juga nggak dijaga gitu kan. Tapi kalau dalam menyusun pola makanan seimbang dan nutrisi yang baik dilakukan kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Kak? Mesti seimbang gitu ya. Jadi kalau saya kan usianya udah 51. Jadi kalau Bener. Basa-basi. Kayak 30-an beneran. Kayak 50 ya. Tuh kayak ABG bener tuh. 51 kayak 50 ya. Nah, jadi kalau misalnya nasi itu udah mulai nggak banyak tuh. Jadi sekepal. Bukan sekepal tangannya Hulk ya. Banyak dong jadi. Dong, ya. Nah itu, tapi sayurannya lebih banyak, buah-buahannya lebih banyak gitu. Nah sehingga otomatis Gilang juga lebih tua 9 tahun, dia udah 60 dan nama suamiku belum ganti, masih itu. Nah si Gilang itu kan Emang ada niat ganti? enggak, soalnya ada yang namanya sama. Oh begitu. gitu. Nah kemudian Gilang juga main drum masih 8 jam Masih sehari. oke banget ya? Masih oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa otomatis nutrisi itu mesti tepat seimbang untuk di usia-usia kami dan usia anak-anak. Anak kami 3 perempuan semua. Kelak kalau menikah dia mesti menjadi ibu. Nah fondasi untuk nutrisi itu mesti nabungnya dari sekarang. Jangan sampai kalau misalnya menikah ada apa-apa yang akhirnya dia mesti menunda kehamilan atau ada penyakit degeneratif yang diturunkan karena badannya nutrisinya nggak baik. Kalau kita ngomongin masalah makanan, kita tuh kan Buah.
Enggak, kadang kan Sayur. seperti Kak Hasanah tadi bilang gitu kan, makanan di luar tuh juga enak, karena kita cari adalah kenikmatannya gitu kan. Betul. Tapi kenikmatan ternyata cuma segini Iya, ya. sampai segini Sampai hilang segini. gitu kan, Pasti sampai hilang. segini hilang gitu. Nah, aku mau tanya nih, cara Kak Hasanah memadu padankan buah dan juga sayuran, tapi tanpa menghilangkan kenikmatan dan kesahduan saat makan itu gimana? Buah sama sayur tuh kan enak. Hmm. Jadi memang ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua ya. Membiasakan makan sayur dan buah tuh nggak bisa dari gede, itu mesti dari kecil. Dimulai dengan memberikan latihan makan buah dan sayur kepada anak-anak, diperkenalkan. Oke. Jadi mulai mesti tahu dulu anaknya visual, auditori apa kinestetik. Kalau misalnya anaknya visual, dia itu pakai indera penglihatan, maka waktu kita menyajikan mesti cantik. Kalau misalnya dia auditori, memahaminya pakai pendengaran, maka kalau makan sayur kan ada bunyi kreket, krekes gitu ya. Nah itu di sebelah dia. Sama- Jadi harus dia tahu kalau ini nikmat juga gitu kan? Betul, sama kayak kita kalau lagi denger bunyi kentongan bakso langsung ngences kan begitu ya. Nah auditori seperti itu. Nah kemudian yang tipe yang ketiga adalah yang visual, yang kinestetik. Anak kinestetik tuh udah mesti nyoba langsung. Jadi mesti diperkenalkan langsung, pelan-pelan diperkenalkan. Jadi sebagai seorang ibu mesti kenal dulu nih modal anak memahami makanan seperti apa, visual, auditori atau kinestetik. Maka memadu padankannya itu menjadi mudah. Ini nih yang harus dipelajari oleh ibu-ibu rumah tangga dan calon-calon ibu. Ya, harus bisa pintar memilih-milih mana yang harus dimasukkan ke dalam tubuh pastinya. Benar Kak Sanas ya? Betul, tapi sebelumnya untuk para perempuan Indonesia mesti pintar juga memilih pasangan. Iya, kalau nggak dia susah untuk bisa bersama membina, untuk makan sehat itu nggak bisa sendiri loh. Yang Mesti sampingnya pengen makanan yang sembarangan, kita maunya sehat nggak gitu bisa, kan? nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Takutnya nanti jadi panjang. Untungnya sekarang Kak Sanas sudah ketemu yang begitu ya, sama ya? Karena pasrah ya dia. Terpaksa. Ngikut gitu kanan, kiri. Oke, saya ke Mas Luki ya. Mas Luki, kalau kita ngomongin masalah sehat, makanan sehat gitu ya, ada tips belanja cerdas nggak sih ketika Iya, belanja iya. bahan makanan monthly Iya, iya. groceries gitu di supermarket? Nomor satu kita tahu dulu healthiest food on earth itu apa. Aha. Karena kalau saya disuruh belanja, otak saya pasti cari yang nutrien dense paling tinggi dulu. Kedua, ya belanja yang apa? Yang raw, masak sendiri. That's the cheapest one. Bukan Nasi mentah. Oke, Iya. oke. Saya seminggu 5 hari pasti makanan rumah. Oke, jadi ada cheating day juga ya? Cheating day, mungkin nggak dibilang cheating, tapi saya punya own menu yang saya harus makan dulu sebelum saya makan makanan lain. Apa tuh? Ada smoothies. Oh, Ya, superfood saya superfood. itu apa fungsinya kalau untuk Nutrisi saya penuhin dulu. Karena Oke. nutrisi saya penuh saya nggak liar. Nah itu dia. Oke. Jadi orang tuh sekarang kan orang modern 2 jam sekali lapar. Iya. Liar, makan nggak terkontrol. Kok gue bisa, aduh gue tadi nggak mau tuh, tadi mau gitu kan nggak Itu terkontrol. saya banget itu. Kenapa tidak terkontrol? Karena yang dimasukin bukan nutrisi. Oke. Badannya bingung, kan gue minta ini, dikasih Tapi ini, gue dikasihnya minta ini. ini, Oke, kasih oke. ini. Akhirnya dia lapar terus, dia manggil terus, ayo dong, gitu. Padahal Gitu. kalau kita, Jadi jangan salahin tukang jajanan di pinggir jalan ya. kalau kita udah masuk, basicnya udah dia nggak nyari. Jadi dengan gitu saya dengan apa? Dengan penuh kesadaran saya makan gitu. Nggak bisa dengan hilaf, kalau hilaf mah begitu udah. Iya, Habis itu iya. kencang baru nyesel, aduh gitu kan Iya, gitu. iya. Dulu siklus saya begitu. Bikin smoothies, boleh nanya kan ya? Boleh dong. Bikin smoothies apa aja isiannya? Saya avocado pasti. Oh itu yang bikin kenyang. Ya avocado kan healthy fats yang orang. Iya. Ada tambahan lain kah, susu atau apa gitu? Avocado, superfood saya banyak superfood. Oke. Nut seeds, oil, minyak ikan semua saya masukin sayuran. Pokoknya nutrisi basic, nutritional yeast, vitamin B saya semua masuk dulu ke dalam situ, saya makan. Yes, jadi kan saya kan tiap hari fasting ya, saya makan jam 1. Pertama saya makan smoothie saya dulu. Oke. Jadi badan masih kosong dikasih smoothies. Smoothies itu kan udah lembut, dia tinggal nyerap cepat sekali. Badan saya nyerapnya cepat, habis itu udah baru mulai kontrol makan kedua, makan ketiga. Sehari sekali atau memang 2 siang kali. lagi? Makan, habis itu malam udah. Oke. Dua, jendelanya dua. 2 ya. Jendela 2 kan Iya, jendela. jendela 2, betul. Nih ibu-ibu tentang sehat tahu banget masalah-masalah beginian. Kamu puasa nggak sih?
Aku? Iya puasa. Kamu kalau ada makanan enak bawaannya Allahumma lakasumtu kan? Bawaannya pengen buka aja begitu kan? Gue niatnya pengen buka puasa aja gitu. Allahumma lakasumtu. Kalau malah kasumto. Oke. Saya ke Mas Dian nih. Mas Dian, sekarang kita baru aja ngomongin masalah kesehatan untuk badan kita gitu ya. Tapi kesehatan finansialnya juga penting gitu loh. Ini gimana caranya menyeimbangkan pola hidup sehat dengan pola finansial kita juga tetap sehat juga gitu. Ya, menyambung pembicaraan tadi, poin pentingnya kan adalah bahwasanya kalau kita bilang makanan sehat itu kan memang belum tentu mahal itu adalah sehat gitu kan ya. Justru malah makanan yang kalau misalnya kita masak sendiri, kita bisa pilih material bahan bakunya itu kita bisa pilih yang sehat, lebih murah, dan itu kan impact ke pengeluaran ke finansial kita juga gitu kan ya. Dan itu salah satu poin penting karena kan memang kalau kita bicara pola hidup sehat ya, itu pasti tidak lepas dari yang namanya makanan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengolah makanan itu, kemudian impact ke finansial kita juga. Kita masak sendiri, kita bisa pilih mana sih yang paling murah nih bahan-bahan makanan, walaupun murah itu belum tentu sehat gitu kan. Tapi tentu yang paling penting ya kita bisa pilih sendiri mana yang sehat bagi tubuh kita gitu kan ya, seperti tadi disampaikan gitu. Di luar itu, kalau kita bicara kesehatan, tadi juga sempat disampaikan juga kesehatan fisik itu sebagai salah satu yang paling krusial gitu ya. Di samping itu kita juga dari Bank Artagra juga menunjang untuk sehat dari sisi finansial gitu ya. Kalau kita bicara sehat dari sisi finansial, tadi salah satunya yaitu kita bisa memilih makanan mana yang memang cocok dengan finansial kita bulanan gitu ya. Plus ditunjang lagi, bahwasanya kalau kita bicara finansial ya, pengeluaran itu harus lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan pemasukan kita, sehingga kita bisa kita bisa porsikan nih mana yang masuk ke pengeluaran rutin kita, mana yang masuk ke untuk menghibur diri kita, sama nanti mana yang dibuat untuk simpanan jangka panjang gitu ya. Itu salah satu konsep dasar yang mungkin kita bisa implementasikan jika kita memang mau hidup sehat, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi finansial. Iya, oke. Gitu. Kita kan dari tadi sedikit juga membahas masalah nyinggung-nyinggung Agi Digital Apps gitu ya. Kalau untuk di Agi Digital Apps ini ada nggak sih sistem membantu kita untuk mengelola pengeluaran keuangan dalam situ gitu? Oke. Belanja bulanannya gimana? Siap. Siap. Nah, di Agi Digital Apps kita ini memang salah satu aplikasi digital apps kita yang memang baru kita launching di 2 tahun terakhir ini gitu ya. Sebelumnya kita memang mobile banking seperti pada umumnya lah, memang untuk transaksi finansial. Nah, dengan adanya Agi Digital Apps ini memang kita lihat bahwasanya finansial aja itu tidak cukup kalau misalnya kita mau membuat suatu aplikasi yang bisa menggrab semua masyarakat ya. Makanya di dalam aplikasi Agi Digital Apps kita juga ada fitur untuk financial journey. Jadi di situ kita bisa lihat pengeluaran apa aja yang kita lakukan selama bulanan, mingguan, sampai harian. Kita bisa lihat apakah itu nanti buat belanja kebutuhan tadi kebutuhan untuk makanan sehatnya, kita bisa cek di situ. Terus kemudian kita juga bisa setting, bisa atur juga maksimum expense kita tiap bulan itu berapa nih, biar kita bisa menjaga, kita budget gitu ya? Yes, betul. Bisa kita budgeting tuh selama sebulan ini kita mau expense kemana nih, gitu kan, kita bisa budgeting di situ. Nah itu ada semua di menu financial journey kita. Gitu Ini teman-teman kita di depan sini juga penasaran nih Mas Dian ya. Kayaknya mau tanya nih, kira-kira ada keunggulan lain nggak yang akan diberikan sama Agi Digital Apps ini gitu ya? Ada yang mau nanya tadi? Saya. Ya silakan Mas. Saya Calvin, saya ingin menanyakan Agi Mobile itu sendiri, ada nggak sih fitur yang bisa ngebantu kita, generasi milenial ini untuk mengelola keuangan agar lebih sehat di tahun 2024 yang akan datang nanti? Gitu. Aku tahu nama adiknya Calvin siapa? Siapa tuh? Celsius. Pasti kakaknya Fahrenheit. Lanjut, jawab ditungguin. Pantesan panas banget ya. Ada Calvin soalnya. Oke. Boleh jawab nih. Boleh silakan Mas Dian. Ya, Mas Kelvin ya tadi ya. Ya, betul. Menambahkan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam menu financial journey kita itu kita juga bisa melakukan melihat transaksi selama sebulan ini itu kita udah lakukan transaksi itu untuk apa aja. Terus kemudian itu yang pertama, yang kedua itu kita bisa
lakukan budgeting expense limitnya itu ya di dalam misalnya 1 bulan kita mau expense banyaknya ke penjualan atau pembayaran gitu ya, itu kita bisa setting di situ expense. Terus kemudian yang ketiga kita juga ada fitur untuk notifikasi. Biasanya kalau misalnya kita terima duit, terus kemudian kita mau belanja, kadang-kadang kita lupa nih, kita harus cek mutasi kan itu agak repot. Nah ini ketika ada duit masuk nih misalnya dari orang tua, ini saya kasih ya belanja bulanan 1 juta, simpen baik-baik ya, biar nanti hidupmu makin sehat gitu kan ya. Nah itu kita nggak perlu lagi buka aplikasi, kita tinggal langsung dapat tuh push notifnya. Dapat nih kiriman 1 juta rupiah. Jadi itu sungguh memudahkan. Senang banget tuh dapat kiriman ya. Hari gini kan, hari gini dapat kiriman gitu kan, nggak perlu cek lagi mutasi, udah langsung muncul tuh push notif. Keren ya, jadi memang semuanya dimudahkan oleh Agi Digital Apps ini. Nah ayo teman-teman, jadi kalau mau hidup sehat silahkan bisa main-main ke Sesa Market ini. Dan kalau mau pembayarannya organic market. Dan kalau mau pembayarannya lebih enak, boleh pakai Agi Digital App. Ya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di podcast kita. Tetap bersama kami.